Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar hari ini, sehat? Sehat. Jadi pada hari ini kakak akan sosialisasi tentang pencegahan 3 dosa besar pendidikan. Jadi tujuan sosialisasi ini sebagai upaya pencegahan 3 dosa besar pendidikan untuk menanamkan nilai karakter pada peserta didik di SMP Negeri 1 Simpang Besar. Jadi langsung saja, ada 4 poin pembahasan yang akan kakak paparkan hari ini. Yang pertama itu ada latar belakang dari 3 dosa besar pendidikan. Terus ada rincian 3 dosa besar pendidikan. Terus ada 3 dosa besar pendidikan yang nanti kita akan berperan. Dan yang keempat itu cara melakukan dari 3 dosa tersebut. Oke, langsung saja pada latar belakang. Jadi kalian ini kan ada di sekolah. Pengertian sekolah itu menurut kalian apa? Tahu? Ya, jadi sekolah itu adalah suatu lembaga yang menampung kalian yang ada di suatu masyarakat itu untuk belajar, seperti menulis, membaca, dan belajar untuk berperilaku baik. Jadi untuk berperilaku baik itu sebenarnya sudah ada di pendidikan apa? Ada di mata pelajaran apa kalau berperilaku baik? Itu ada di bimbingan konsel. Ada kan kalian yang belajar bimbingan konseling? Oh iya kan. Nah, jadi dari bimbingan konseling itu ada pendidikan yang disebut pendidikan karakter. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan karakter itu adalah pendidikan bertujuan untuk membentuk kepribadian tangguh yang sesuai dengan identitas bangsa Indonesia. Identitas bangsa Indonesia itu kalian sebut apa? Pedomannya. Nah, Pancasila. Kalian tahu nggak sih kasus pelanggaran hak anak di Indonesia? Menurut KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, itu mencatat terdapat sebanyak 1.355 pelanggaran terhadap anak yang masuk KPAI hingga Agustus 2023. Jadi sampai sekarang mungkin akan bertambah banyak ya. Nah, untuk korbannya itu ada bullying. Bullying itu terdapat 87 kasus. Terus kekerasan fisik dan psikis 236 kasus. Dan yang paling banyak itu kekerasan seksual, yaitu ada 187 kasus, dan sisanya itu adalah kasus lainnya. Kasus lainnya di sini itu kayak ada kasus kebijakan yang ada di masyarakat seperti pernikahan dini. Itu juga termasuk kekerasan yang ada pada anak. Kekerasan pada perlindungan hak anak. Terus dan sebenarnya masih banyak lagi kasus lainnya yang tidak diadukan oleh KPAI. Oke, selanjutnya, nah ini ada rincian 3 dosa besar pendidikan. Yang pertama itu ada perundungan atau bullying. Yang kedua ada kekerasan seksual. Dan yang ketiga ada intoleransi. Ada intoleransi apa? Tidak toleransi, benar. Terus yang pertama akan memaparkan tentang perundungan atau bullying. Jadi menurut Kak Sukma Lestari 2016, bullying itu adalah keadaan di mana seseorang atau kelompok yang menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang di mana korban bullying tidak mampu melawan atau membela diri karena status fisiknya. Jadi sebenarnya korban bullying itu sendiri atau bisa dua, terus sendiri. Biasanya korban bullying ini itu sendiri biasanya, yaitu individu. Nah, pelaku bullying ini sukanya berkelompok. Nah, selain itu menurut Pak Burger tahun 2015 ya, katanya itu bullying itu dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kekerasan yang ada di sekolah. Yang paling banyak
nomor 12 tahun 2022, kekerasan seksual itu diartikan sebagai perbuatan yang menjatuhkan, penghinaan atau penyerangan atau tindakan lain terhadap tubuh, hasrat atau fungsi seksual reproduksi seseorang dengan cara paksaan bertentangan dengan keinginan seseorang. Jadi kekerasan seksual ini sebenarnya agak sensitif di masyarakat kita, agak tabu gitu. Jadi kekerasan seksual itu pengertiannya adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan memerlukan respon hukum dan sosial yang tegas untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan seksual. Jadi kalian kalau mengalami kekerasan seksual sebenarnya nggak perlu malu sebenarnya. Segera dilaporkan karena itu apa ya? Nggak berarti kalau sudah sampai terus ada terakhir, ada intoleransi. Jadi di Indonesia kan kita banyak suku ya, banyak etnis, banyak bahasanya, terus dan banyak agamanya dan beragam dari Sabang sampai Merauke. Jadi Pancasila, terbentuknya Pancasila itu untuk mengajarkan kita mengenai hidup rukun dan saling menghargai antara segala perbedaan tersebut. Oke, jadi prinsip Pancasila itu bukan hanya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Mulia, bukan, tetapi juga untuk melindungi kita dari intoleransi tadi. Jadi intoleransi dalam pendidikan itu dapat merujuk pada sikap, tindakan atau kebijakan yang tidak mendukung atau bahkan menghambat keberagaman, pemahaman yang inklusif, dan penghormatan terhadap perbedaan dalam konteks pendidikan. Jadi misalnya, contoh misalnya ada nih seorang dari Jawa, terus dari Sumatera, jauh, ngomongnya gitu ya. Itu sebenarnya intoleransi. Itu tidak toleransi suatu masyarakat nyaman di suatu daerah tersebut. Nah, kita akan mengajukan contoh 3 dosa besar pendidikan. Ada yang mau maju? Aku. Ada apa aja 3 dosa besar pendidikan tadi? Yang pertama, Bu. Yang kedua, yang ketiga, intoleransi. Misalnya nih, ini ada. Misalnya kakak, contoh ini dia. Ini apa sebut? Kekerasan seksual, bullying atau intoleransi? Seksual. Terus kakak bilang, kita mama tuh. Sebenarnya bisa 2, bullying dan intoleransi. Karena kita nggak apa ya? Maksudnya nggak jadi dia jadi nggak nyaman ada kita. Terus selanjutnya kayak ada, kau dari mana kan? Misalnya dari Jawa ya, Jawa dari mana misalnya? Jawa. Itu apa? Bullying atau intoleransi? Terus misalnya apa ya? Terus misalnya buka turun kau. Gimana dong? Dapat tas kamu turun dong. Misalnya. Intoleransi. Jadi udah tahu ya contoh-contoh dari 3 dosa besar pendidikan tersebut. Kasih. Terus selanjutnya ada dengan cara melapor. Sebenarnya banyak banget cara melapor 3 dosa besar pendidikan ini. Nah, yang pertama itu yang paling mudah itu ada laporkan kepada pihak sekolah. Yang pertama itu lakukan sutris, yaitu guru bimbingan konseling. Yang kedua misalnya bisa guru. Atau yang ketiga kepala sekolah. Terus hubungi
yaitu ada libatkan orang tua atau wali murid. Jadi sering-seringlah sharing-sharing cerita-cerita curhat sama orang tua gitu. Terus menghubungi ombudsman pendidikan. Sebenarnya kakak nggak tahu di sini ada ombudsman pendidikan, tapi di Jogja sana itu ada ombudsman pendidikan. Jadi ombudsman pendidikan itu kayak sebuah payung yang melindungi pendidikan, yang melindungi sekolah dari kekerasan, dari intoleransi, dari bullying. Kita bisa menggunakan ombudsman ini paling cepat, paling tanggap untuk tindak lanjut. Nah, yang paling gampang itu melapor di laman lapor.go.id. Nanti kalian buka aja itu laman lapor.go.id, nanti bisa dipastikan itu. Dan juga yang paling nyaman di sini, yang paling enak ini bisa bersifat rahasia atau anonим. Jadi nanti kalian kalau ada misalnya aku korban bullying atau kalau korban kekerasan seksual misalnya kan, nah kalian bisa melaporkannya lewat laporan itu juga dinaungan oleh Kementerian. Itu Pak Menteri juga yang membahaskannya untuk melindungi kalian dari tiga dosa-dosa pendidikan. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu kalian tulis laporannya dulu, terus nanti dalam 3 hari ada proses verifikasinya yang akan diteruskan kepada instansi berwenang. Terus ada proses tindak lanjut dalam 5 hari instansi itu akan memindahkan dan membalas laporan Anda. Nah, setelah Anda mendapatkan email atau pesan dari instansi tersebut, nanti kalian bisa memberikan tanggapan, bisa diberhentikan laporan kalian atau bisa dilanjutkan atau bisa ditindaklanjuti lah oleh kalian selama 10 hari. Terus setelah itu selesai, laporan kalian akan ditindaklanjuti dan terselesai. Mungkin segitu aja dari kakak. Itu sampai situ. Mulutnya kita tutup. Jangan marah, jangan tersinggung. Ini presentasi bukan manggung. Oke, sekian dari kakak. Ada yang, oh ya, sebelum kakak tutup ada yang bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada? Udah jelas semuanya? Udah tahu ya 3 dosa besar pendidikan itu? Apa coba? Akhir kata saya tidak Bilanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.